kan berbicara tentang tempat yang belum pernah didatangi orang, tempat yang sunyi. Biasanya kan ada peristiwa-peristiwa misteriusnya gitu. Bro Edi sendiri percaya nggak dengan hal-hal yang mistis kayak gitu? Beberapa informasi itu katanya konten-konten Bro ini sering diambil ya TV ini tanpa izin. Gimana tanggapan Bro ini? Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Oke teman-teman, ada Bro Edi Mungkar. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ini Bang Edi Mungkar ini banyaklah membuat konten-konten tentang sejarah. Jadi nanti teman-teman yang belum kenal atau yang ingin kenalan lebih dekat bisa nanti cek di YouTube-nya. Ya, nama YouTube saya Munkar, M-U-N-K-A-R. Munkar. Itu sejak kapan kita awal suka atau jatuh hati dengan konten-konten yang bernuansa sejarah ya? Kalau awalnya sih bikin konten sejarah itu kisaran akhir 2019. Akhir 2019. Tapi kalau itu bikin kontennya, kalau jatuh hati dengan sejarah itu sudah lama sebetulnya. Waktu kuliah? Masih SMA. Oh, masih SMA. Terus kuliah itu kita sering mengadakan namanya teater, dan dalam teater itu kita mengangkat tentang sejarah, khususnya di Bone. Kayak teater bangsawan lah gitu. Ya, seperti itu. Oh, jadi tertarik dengan sejarahnya itu sejak masih SMA ya? Ya, SMA. Apa yang membuat Bro Munkar ini tertarik sekali dengan sejarah? Sebetulnya yang membuat tertarik itu rasa penasaran. Rasa penasaran? Ya, penasaran dengan hal-hal yang atau sesuatu yang telah berlalu, tetapi itu punya artian tersendiri yang mungkin menarik. Penuh misteri juga. Ya. Jadi yang harus kita gali lah istilahnya. Karena tidak ada masa yang akan datang ketika tidak ada masa lalu. Tapi dalam masa lalu ini adalah sesuatu sejarah yang luar biasa. Kita bikin konten kayak gitu, semuanya editnya gimana? Data-datanya dikumpulkannya gimana? Kalau bikin konten ini sebetulnya setelah terjun di lapangan, kita itu cari referensi sama orang-orang yang paham tentang sejarah tersebut. Terutama kalau sekarang sih beberapa yang mendukung dalam hal ini, terutama dengan orang yang pemerhati budaya dan sejarawan juga. Jadi semua referensi itu kita ambil di sana. Jadi datang nanti ke lokasi syuting, kemudian pulang ngedit semuanya pakai HP ya? Ya. Luar biasa. Jadi kendala-kendalanya apa kalau pakai HP? Kalau kendala sih dalam editing untuk HP, kita pakai HP sebetulnya tidak ada kendala sama sekali sebetulnya dalam editing. Tapi dalam hal stok itu kita kan berbicara memori. Jadi ketika kita mengambil banyak stok itu otomatis memori dalam HP itu berat. Iya, jadi kita harus punya penyimpanan yang besar. Ya, seharusnya sih. Penyimpanan yang besar. Iya. Jadi Bro ini kerja sendiri ya? Ada tim membantu pergi ke tempat-tempat sejarah untuk masuk ke gua-gua, ke tempat-tempat itu sendiri? Kalau tim sih sebetulnya untuk menemani, beberapa sih teman yang menemani. Yang temani ke gua-gua dan juga teman juga yang mencari lokasi sejarah. Tapi dalam hal untuk pembuatan konten, editing sampai selesai itu cuma kerja sendiri. Kira-kira waktu ke gua-gua itu kan ada pasti sesuatu yang misterius lah kalau kita pergi ke gua-gua, kita meliput. Kemudian karena itu kan berbicara tentang tempat yang belum pernah didatangi orang, tempat yang sunyi. Biasanya kan ada peristiwa-peristiwa misteriusnya gitu. Bro Edi sendiri percaya nggak dengan hal-hal yang mistis kayak gitu? Sebetulnya sih yang mistis itu memang ada. Memang ada, tapi kita tidak boleh takut juga, tapi tidak boleh takabur juga dalam hal itu.
Dan juga sebetulnya banyak tempat-tempat atau lokasi yang telah ditelusuri, sebetulnya kejadiannya itu tidak terlalu ya mau gimana ya, kejadiannya kadang juga ada yang suara-suara begitu, ada penampakan sebetulnya tapi kita tidak hiraukan begitu. Jadi apa namanya, waktu masuk ke dalam itu biasanya kan di Sulawesi sendiri ada ininya, istilahnya apa yang menuju jalan itu apa istilahnya? Di sini juru kunci. Juru kunci itu rata-rata ada ya. Kalau di tempat yang wisata yang terkenal mungkin ada, tapi kalau yang tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang-orang itu tidak ada. Palingan kita minta informasi kepada masyarakat sekitar, dan untuk masuk di situ tidak yang temani kita, kami yang masuk saja, tidak ada yang ini mengantar. Jadi kayak biasanya kan yang kita lihat di konten-konten YouTube itu ada yang kerasukan atau apa gitu, nggak pernah alami ya? Ya alhamdulillah untuk sampai sekarang belum pernah, dan mudah-mudahan sih kedepannya tidak akan mengalami hal seperti itu. Dan banyak sih sebetulnya kita sering masuk di gua itu dan sering menemukan tulang-tulang manusia di dalam, dan konon katanya itu tulang-tulang itu pada masa penjajahan Jepang. Iya, jadi pada saat itu katanya sih ya, konon katanya dulunya tempat pembuangan mayat atau tempat pembantaian. Jadi kita sering masuk begitu, masih ada tulang-tulangnya. Tapi nggak ada ya? Nggak ada betul-betul yang seram gitu, nggak ada? Kalau bagi saya pribadi, enggak sih, mungkin karena banyak ya, banyak yang masuk. Oh, karena ada tim lah. Ya ada teman. Apa namanya? Menikmati aja ya? Iya, tapi sering juga kalau ke tempat-tempat yang katanya orang keramat itu, sering sih cuma berdua dengan teman. Itu nggak ada ritual-ritual kayak kita masuk ke tempat yang apa namanya, yang kayak dikeramatkan gitu ya? Itu nggak ada kayak ada ritual-ritual biar kita nggak takut atau nggak terjadi apa-apa, nggak ada? Kalau saya pribadi tidak pernah melakukan hal ritual seperti itu. Kalau menurut kepercayaan saya sih sebetulnya, Iya. ketika kita melakukan ritual itu, sebetulnya kita memuja-muja jin yang ada di dalam sebetulnya. Iya. Kita sudah mengakui kalau dia ada ya. Memang ada, tapi kita tidak boleh memuja, tapi tidak boleh juga takabur. Cukup niat kita untuk bikin konten, bukan yang lain. Jadi intinya mungkin kita izin. Ya, Kita izin. dengan kita salam lah. Ya. Kita orang Muslim salam, dimanapun itu kita harus salam. Jadi apa namanya, kalau kita lihat konten tentang sejarah ini kan bro, berat lah kalau menurut saya, karena referensinya harus kuat. Iya. Ya kan? Kemudian di masyarakat itu kan sudah ada pro dan kontra kalau tentang sejarah. Setiap sejarah itu pasti ada pro, ada kontra. Iya. Biasanya bro ya. Kira-kira selama bikin konten itu kan ada nggak yang menekan atau yang apa namanya suruh untuk dihapus karena dari pihak keluarganya yang menolak, atau gimana kira-kira? Kalau ya selama ini bikin konten, setiap konten sih pasti ada yang pro dan kontra. Setiap konten. Tapi kalau persoalan ada yang suruh hapus konten, itu pernah saya alami satu kali. Pernah Itu ada? pun juga bukan dalam hal persoalan ini persoalan referensinya bukan, tapi adalah itu. Iya. Jadi artinya disuruh hapus ya? Ya disuruh hapus. Sebetulnya sih untuk diedit ulang, untuk menghilangkan beberapa detik ini ya. Karena di kawasan itu memang katanya tidak bisa buat begini seperti ini, semacam foto, video dan rekam suara. Tapi dalam hal konten saya itu ada rekam suara beberapa detik, jadi itu disuruh hilangkan. Cuma itu. Nggak ada rasa apa namanya tertekan atau apa gitu ya? Sebetulnya sih ada sebetulnya, karena Ada. ketika konten kita view-nya sudah naik,
terus disuruh ini, itu kan kita harus mulai dari awal lagi. Ya, betul. Harus dihilangkan ya. Iya, kita tidak bisa juga mengedit setelah kita upload, kita tidak bisa edit, harus ini apa, mengedit ulang lagi di luar dari ini dalam YouTube. Jadi otomatis kita hapus dulu, terus edit ulang, baru upload lagi. Itu dari pihak keluarga itu yang nelpon langsung? Bukan sebenarnya dari keluarga, dari pihak yang dari pihak mereka. Nah, jadi kalau Bro Edi sendiri memang lakukan semua ini karena hobi ya? Ya, hobi. Dari dulu waktu masih dari kecil lah, cita-citanya mau jadi YouTuber atau mau jadi apa sebenarnya? Sejarawan? Nah, sebetulnya mulai dari kecil itu cita-cita banyak. tergantung dari sikonnya. Iya. Beberapa sih cita-cita, tapi kalau persoalan main YouTube itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Cuma sebetulnya sih awalnya asal-asalan saja. Kita keluar bikin konten. Ambon, ya? Ya awalnya kita bikin konten sejarah itu di Ambon, di Benteng Amsterdam. Terus sejarah Masjid Wapawe Ambon, terus ini Gereja Tua Ambon. Nanti kapan-kapan bisa jalan-jalan juga kan di luar Sulawesi kan? Iya. Memang itu memang planning kita awalnya, tapi kita kondisikan dulu ini tentang ininya. Sejarah di Sulsel. Iya. Di Sulsel ini banyak sekali pasti ya? Kalau di Sulsel itu banyak. Di Bone saja ini banyak sekali. Cuman kita mesti kumpul-kumpul referensi. Karena kita juga tidak bisa langsung asal bikin saja, terus referensinya tidak kuat. Iya, gitu. Yang kuat saja masih banyak, yang kontroversi, apalagi yang kurang. Asal-asalan. Iya betul. Iya. Jadi dari awal, dari kecil sudah pergi jauh dari orang tua, ya kan? Artinya sudah merantau, tahan banting istilahnya tadi. Iya, harus. Jadi suka dengan dunia petualangan, jadi pingin lah jalan-jalan terus. Iya, maunya seperti itu. Karena memang dari dulu suka jalan. Jadi ini kita jalan, bikin konten, ya menghibur orang, ya menghibur, dapat akses lagi, dapat uang. Iya. Iya. Jadi harus tahan banting ya laki-laki. Ya harus. Walaupun di dalam perjalanan itu kadang kita puasa pun nggak apa-apa. Ya seperti itu. Iya, saya lihat di statusnya kan. Iya. Ada orang lihat, dia jalan-jalannya kayaknya banyak uang ini. Ya kalau misalkan orang melihat kita jalan, pasti pikirannya enak betul, ya, enak betul. Sekali. Iya. Tapi kenyataannya sebetulnya tidak seperti itu. Iya. Ada saja. Ya kita jalan ini hanya karena hobi. Jadi persoalan banyaknya materi atau tidak itu tidak masalah, yang jelas kita jalankan hobi. Betul. Kemudian saya lihat beberapa informasi itu katanya konten-konten Bro ini sering diambil ya TV ini tanpa izin. Gimana tanggapan Bro ini? Ya beberapa konten yang dipakai juga ininya. Ya beberapa konten kami yang dipakai pertelevisian, tapi ya mau gimana lagi, mau melapor atau apa, kita tidak tahunya mau melapor di mana. Tapi ya biarlah, yang penting menurut dia itu dan orang pada umumnya itu bermanfaat, ya tidak apa-apa lah. Tapi seharusnya nggak boleh ya? Ya sebetulnya sih, karena ini kan hak cipta. Sebetulnya minimal izin lah ya. Iya, kalau beberapa sih juga pertelevisian pernah memakai konten saya 2 kali, dia minta izin, di TV ini tapi kalau yang TV yang lain itu tidak pernah, hanya pakai. Dibayar nggak Bro? Kan capek nih kan pergi ke daerah yang jauh-jauh ini. Kira-kira bikin konten kayak gitu diambil sama televisi, sudah diizin, nggak ada tanda terima kasihnya? Ya, yang minta izin itu cuma kasih izin saja, tapi persoalan itunya tidak ada.
sangat disayangkan Ya seharusnya. sebetulnya. Iya. Karena kita sebetulnya bikin konten itu kita butuh pengeluaran banyak. Banyak betul. Terus juga sebetulnya berat sebetulnya. Jadi orang yang hanya mendownload terus mengedit sedikit terus menayangkan di TV itu enak betul ya. Nah, sekali. Tinggal duduk siap terima jadinya. Iya. Iya, seharusnya nggak boleh begitu pihak-pihak televisi karena mereka punya dana, mereka punya segala Iya. macam ya kan. Seharusnya kalau mereka mau ya minimal ada tanda terima kasih ya. Iya. Walaupun bukan itu yang kita inginkan, tapi otak kita ada keras. Haruslah menghargai karya orang lain. Dan menghargai karya orang lain. Iya, setuju sekali. Bro Edi sendiri apa namanya? Kan suka sejarah ini kan, kayak suka sejarah, suka berpetualangan. Kira-kira siapa sih tokoh yang jadikan idola dari Bro Edi ini? Di antara sekian tokoh-tokoh yang dikenal, ada nggak tokoh yang difavoritkan lah, yang menjadi inspirasi betul? Ini tokoh dalam hal orang dalam- sejarawan atau yang sejarawan boleh. dalam orang yang disejarahkan. Oh iya. Kan ada tokoh yang bersejarah, ada juga tokoh yang pembuat sejarah membuat konten sejarah juga bisa Oh, begitu gitu. kan gitu. Tokoh untuk sebetulnya tidak ada. Tidak ada karena terkhusus di Bone itu dalam konten sejarah itu belum ada sama sekali. Belum ada yang pembuat konten sejarah belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oh. Jadi tokoh belum ada. Jadi selama ini orang-orang yang ingin tahu tentang sejarah-sejarah di Bone ya lebih banyak ke Bro Edi ya. Banyak yang kontak, yang komunikasi. Ya sering. banyak sih. Nah, Mulai tahun lalu sampai sekarang itu banyak yang apalagi tanya silsilah sejarah terutama tentang mungkin dari kakek buyutnya mungkin seperti itu. Banyak juga sih yang bertanya tentang letak makam-makam raja khususnya di Bone. Jadi banyak yang hubungi, banyak juga yang merekomendasikan lokasi untuk dibuatkan konten, banyak. Jadi kalau kita sempat terus juga referensi ada ya kita jalan, tapi kalau salah satunya tidak ada waktu atau referensi tidak ada ya kita tunda dulu. jadi untuk apa namanya sejarah di Bone ini ya mau betul-betul minim itu karena apa menurut Bro Edi? Apakah karena apa namanya generasi milenial sekarang ini sudah tak tertarik dengan sejarah atau gimana kira-kira Bro? Ya ini juga salah satu ya sebetulnya yang bikin kita ini semangat untuk bikin konten sejarah karena anak-anak sekarang itu zaman milenial itu minim akan niat untuk mengerti tentang sejarah atau belajar tentang sejarah. Jadi kita angkat lagi supaya sejarah itu tidak hilang dan juga kita itu bikin sejarah bagaimana supaya sejarah itu bisa diluruskan. Seperti itu. Iya. Karena biasanya kan orang apalagi di kampung-kampung itu dia cuma mendengar cerita rakyat. Terus itu cerita rakyat itu Bisa orang yang beda ceritanya beda lagi. Jadi kita mencari jalan tengahnya untuk meluruskan sebetulnya seperti ini. Jadi banyak juga yang protes kan? Oh, Pak. Karena kita meluruskan ini masalahnya. Ya beberapa sih. Jadi kita sebetulnya kalau misalkan kalau kita di kampung-kampung itu bikin konten sejarah, palingan kita ambilnya referensi itu atau informasi itu dari orang-orang yang dituakan di sana. Jadi kita mengambil beberapa narasumber yang ada di sana, lalu kemudian referensinya kita gabungkan, kita mengambil referensi yang berkaitan. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Kemudian kalau tokoh yang sejarahnya yang diidola Kalau raja sih ada dua. raja Dia yang pertama itu Lama Deremang. Lama Deremang. lama di Remang. Dia satu-satunya raja yang pertama sebetulnya dia menerapkan syariat Islam pada waktu itu di Kabupaten Bone dan menjalar ke kerajaan-kerajaan sekitarnya
Tapi meskipun dia menjabat cuma sebentar karena kerjaan-kerjaan sekitarnya itu tidak setuju dengan hal itu. Karena pada saat itu ketika syariat Islam dijalankan tidak ada namanya budak, semua sama. Jadi kerjaan yang sekitarnya itu tidak terima. Iya. Karena proses perbudakannya masih iya. Terus yang kedua itu tokoh yang saya idolakan adalah Arum Pelaka Latanditata. Karena dia sebetulnya meskipun dia tidak masuk dalam pahlawan revolusi, tapi dia masuk dalam sang pembebas. Dia lebih tinggi dari pahlawan revolusi, sang pembebas yang membebaskan Bone, orang-orang Bone yang dijadikan budak saat itu. Iya, membebaskan Bugis dari Bone dan Bugis dari Sopeng. Dia sang pembebas. Mungkin pertanyaan yang terakhir tuh, Bro ini sendiri di antara jalan-jalan itu kan, kalau kita melihat di setiap perjalanan itu ada hikmahnya. Yeah. Jadi setiap kita ke tempat-tempat bersejarah, kita ke gua-gua, tempat makam-makam raja, itu kan ada sesuatu yang berkesan dalam hati kita ya. Yeah. Kira-kira untuk Bro ini sendiri apa sih yang paling berkesan selama melakukan petualangan untuk bikin konten-konten wisata, konten-konten kerajaan sejarah? Cuman palingan sih sebetulnya kalau jalan itu kita jalan, kita banyak tahu, wawasan bertambah juga. Terus yang hal-hal yang mungkin cuma mendengar dari orang-orang lain tentang hal ini, kita ke sana bertemu, apalagi misalkan ketemu dengan orang-orang yang lebih paham tentang hal tersebut, jadi kita wawasan kita tambah luas lagi mengetahui dan bisa banyak tahu ternyata seperti ini. Karena kebanyakan juga orang kan hanya sedikit tahu terus menceritakan itu kadang belok atau bagaimana. Jadi ketika kita keluar di sana bertemu dengan orang yang tepat, kita dapatnya informasi yang betul, yang akurat. Iya, betul. Jadi apa namanya, setiap perjalanan yang kita lakukan itu pasti menambah wawasan. Ya, kan? seperti itu. Pasti ada pengalaman baru. Setiap tempat yang kita kunjungi itu ada kesannya pribadi masing-masing, ya, berbeda-beda juga. Nah, jadi ke kerajaan, ke makam raja ini ada terkesannya seperti ini. Tempat yang ini ada. Ya. Karena sebetulnya begini, belajar itu bukan cuma di bangku sekolah, sebetulnya bukan. Duduk saja berbincang itu kita menambah ilmu lagi. Apalagi misalkan kalau kita jalannya ini sering di tempat-tempat yang banyak beda, teman juga. Banyak teman. Betul. Jadi jalan sambil belajar juga. Jadi persoalan belajar itu tidak pakai umur, batas umur, tidak. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya tadi Bro sampaikan itu adalah jika ingin mengetahui masa depan, maka ketahuilah masa yang lalu. Ya, Bro ini sangat mendukung ya supaya kedepannya generasi muda ini maulah belajar sejarah ya. Karena belajar itu nggak hanya di bangku sekolah yang kita Bro bilang tadi ya. Artinya turun langsung ke lapangan, ya datang langsung tempat-tempatnya, biar sejarah itu lebih lurus kita tahu. Di bangku sekolah kita dapat pelajaran seperti itu, tapi bisa saja berbeda di realitasnya. Ya, artinya kita tidak ingin membenturkan, tetapi ketika kita melihat langsung, mungkin rasanya lebih beda ya. Lebih berkesan lagi. Karena kalau cuma mendengarkan itu beda sebetulnya kalau ketika kita yang lihat langsung beda. Iya, betul. Hanya mendengarkan cerita-cerita berbeda dengan kita yang datang langsung. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bro sudah meluangkan waktunya, kita bincang-bincang santai, kita sharing lah ya Bro ya. Kita berbagi pengalaman karena Bro sudah sudah jalan-jalan kemana-mana, sudah tahu tempatnya. Jadi kami baru ingin mendengar. Semoga suatu saat nanti kami bisa datang ke tempat itu ya, dan bisa tahu tempat-tempat yang mana mereka tempat-tempat itu memberikan motivasi bagi kami. Oke Bro ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Oke Bro, sampai jumpa. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe,
aktifkan notifikasinya.